Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah masuk puasa yang ketiga. Banyak bermanfaat untuk puasa. Yang pertama adalah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mengenal Tuhan. Yang ketiga adalah mengasihi Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikuduskanlah hati kami ya Tuhan, dan perkataan kami. Kami percaya Tuhan Yesus dalam hidup kami firman-Mu Tuhan, untuk memberkati untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Bapa, urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, tapi firman-Mu Tuhan kebenaran harus disampaikan kepada orang yang belum percaya dan yang percaya. Bapa, kami percaya dalam firman-Mu ini, di dalam tema puasa teladan Engkau Tuhan, menjadi pengikut-Mu ya Bapa dalam hati kami masing-masing. Terima kasih dalam doa ini kami percaya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus contoh teladan Kristus di dalam puasa. Tuhan Yesus juga puasa, mengalami percobaan di padang gurun. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara sekalian di Matius 4. Di Matius 4 di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Ayat pertama, makalah Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Yang pertama adalah dicoba, engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5, kemudian iblis membawa dia ke kota suci, menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ayat 6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepadanya. Ayat 7, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawa pula di atas gunung yang sangat tinggi, dan perlihatkannya kepada semua kerajaan dunia ini dengan kemegahan. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku itu huruf kecil. Ayat 10, maka berkatalah Yesus berkatanya, inilah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Ayat 11, iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan. Apa yang dimaksud dengan puasa ini? Yang pertama adalah kita harus punya teladan Tuhan. Kita harus punya tuntunan Roh Kudus dalam puasa. Di dalam dunia ini, keduniaan ini sangat menggoda kita, sangat terhirup dengan dunia ini. Apakah introspeksinya kita puasa? Puasa itu adalah kekuatan Allah. Yesus saja puasa kepada Bapa di surga, dicobai. Itulah kekuatan puasa. Lebih dahsyat, sama-sama dahsyat lebih doa. Marilah Ibu, Bapak Ibu, terus sampai 40 hari Bapak Ibu menjadi teladan Kristus. Saya percaya pada Bapak Ibu bukan kuat gagas Bapak Ibu Saudara puasa, tapi anugerah Tuhan. Kita harus melihat kemuliaan demi kemuliaan bersama mengenal Yesus Kristus dengan pribadinya Roh Kudus. Yesus saja dicoba, tapi Yesus mengerti firman dan puasa. Di ayat pertama, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti. Iblis menawarkan kedagingan,
Tapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap perkataan kita melalui firman Allah. Ujian pertama lolos. Ujian kedua adalah kemudian iblis membawa ke kota suci, menempatkan dia di bait Allah. Lalu berkatalah kepada, jika kau anak Allah, jatuhkan dirimu di bait suci itu, menjatuhkan diri terus. Mengenai engkau, memerintahkan malaikat-malaikat dan mereka akan menentang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan teruntuk padanya. Yesus berkata kepada, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Apa? Dia melihat kerohanian duniawi, yang kepalsuan hidup duniawi. Tapi Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allah. Disitulah kita lihat jemaat Kristus, puasa itu penting dalam hidupnya. Dimana kita banyak hamba Tuhan yang menaruhkan firman Tuhan, disiramkan hati kita benih firman Tuhan. Apa sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa tahu, oh Tuhan, saya sesuai dengan firman Tuhan. Kita percaya proteksi, kita percaya, kita pegang pedoman firman Tuhan. Itulah kunci puasa, yang melihat kerohanian kita. Ayat ketiga, banyak manfaat puasa itu, banyak. Iblis membawa pula juga di gunung yang sangat tinggi, memperhatikan kepada kerajaan dunia dan kemegahan. Iblis melihat kemegahan dunia ini, kekayaan yang semu di matanya, terus kemegahannya, dan berkata kepada, semua ini akan kuberikan kepadamu. Iblis memberikan kepadanya, engkau sujud menyembah aku. Tuhan suruh sujud, tapi Tuhan merendahkan puasa Yesus. Nyala iblis, sebab ada terus, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu, dan hanya dialah engkau berbakti. Banyak sekali di dunia ini pemutar-pemutar yang tidak percaya. Firman Tuhan dibalikin seolah-olah ini firman Tuhan itu benar, ternyata kita ujung-ujung kita binasa. Disitulah kita bermanfaat puasa. Ya, terima kasih Roh Kudus, saya ditegur selama ini saya salah. Apa yang diajarkan apapun untuk mendidik anak, tapi saya percaya dengan Roh Kudus bimbingan menjadi firman untuk memberkati keluarga masing-masing pada Bapak Ibu Saudara. Banyak bermanfaat puasa. Mari kita buka lagi, kita di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Ia tidak berbuat dosa, ayat 22 di 1 Petrus 2. Tipu dan tidak ada dan mulutnya, ayat 23. Ketika dia caci maki, ia tidak membalasnya. Dengan mencaci maki itulah kita menderita. Ia tidak mengancam, tetapi dia menyerahkan kepada dia dan menghakimi dengan adil. Ayat 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya telah mati terhadap dosanya, hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala yang pemilah jiwamu. Disitulah banyak bermanfaat. Kerohanian kita betul-betul di dalam Tuhan. Terima kasih sudah selesai firman Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kebaikan-Mu di puasa yang ketiga Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu ini Tuhan, kepada jemaat-Mu Tuhan, Bapak Ibu Saudara, rajin berpuasa Tuhan di puasa ketiga ini selama 40 hari Tuhan. Hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus, hanya di dalam kebenaran-Mu yang sampaikan Tuhan. Kami percaya kepada Bapak Ibu diberkati dan bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati di dalam puasa ketiga. Selalu
merindukan jiwa-jiwa, selalu merindukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.